Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 821, demi dia tidak boleh membiarkan apapun terjadi pada dirinya. Ketika Yun Ran mendengar kata-katanya, dia pasti tidak bisa pergi. Dia menggelengkan kepalanya padanya. Mo Bei Yuan, kita berkumpul, jadi tentu saja kita harus kembali bersama. Mo Bei Yuan menatapnya dengan mantap. Dia bisa merasakan aliran energi iblis yang tak ada habisnya memasuki tubuhnya dari pedang iblis di tangannya, tapi dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Oleh karena itu, dia mencengkeram pedang iblis itu erat-erat dan mundur beberapa langkah untuk menjauhkan diri darinya, melawan aura iblis pada pedang iblis itu. Saat dia mendukung dirinya sendiri dengan kemauannya yang kuat, bayangan dirinya dan dua pak kecil itu terus terlintas di benaknya. Nio Bei Yuan tahu bahwa dia tidak bisa mengaku kalah. Dia tidak boleh kalah. Pedang iblis adalah pedang Raja Iblis. Aura iblis yang tercemar secara alami bukanlah jenis aura iblis pada makhluk iblis biasa. Tubuh Mo Bei Yuan dengan cepat merasakan perubahan itu. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah aura iblis memasuki tubuhnya, sesuatu di tubuhnya sepertinya akan bangkit dan bersaing dengannya untuk mendapatkan tubuhnya. Bagaimana kebahagiaannya yang diperoleh dengan susah payah bisa diambil alih oleh hal ini. Dia ingin mengatakan hal ini bahwa dia, Mo Bei Yuan, adalah pemilik sebenarnya dari tubuh ini. Tidak peduli apakah dia adalah Raja Iblis atau bukan. Orang-orang dari suku misterius itu masih berlutut tanpa henti, mata mereka dipenuhi hasrat gila. Mereka bahkan tidak peduli tanah berguncang. Tampaknya selama Raja Iblis muncul, mereka akan mampu memenuhi keinginan mereka. Yun Ran menyaksikan Mo Bei Yuan mengangkat pedangnya dan aura hitam di sekitar tubuhnya bertabrakan. Mata anehnya memerah. Dia tidak bisa berdiri di samping dengan tenang dan menonton. Dia mengumpulkan energi spiritualnya dan terbang ke arahnya. Dia mengangkat tangannya dan memeluk pinggangnya, bergumam pelan, Mo Bei Yuan, aku di sini. Ran. Mo Bei Yuan awalnya sedikit tidak mampu menahan aura iblis, tapi dia tiba-tiba bergegas, memberinya kekuatan untuk bertahan lagi. Takut membuatnya takut, tangan besarnya dengan lembut membelai punggungnya. Saya baik-baik saja, jangan takut. Ya, tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Demi dia pasti tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, pedang di tangan Mo Bei Yuan berhenti. Yun Ran mendongak dan menyadari bahwa muridnya yang lain yang berwarna ungu telah berubah menjadi hitam seluruhnya. Mo Bei Yuan melihat sedikit keterkejutan di matanya dan bertanya dengan suara rendah dan serak, Ran, apakah penampilanku saat ini membuatmu takut? Dia ternoda oleh begitu banyak energi iblis. Dia tidak tahu apakah ada perubahan penampilannya yang membuatnya takut. Yun Ran menggelengkan kepalanya ke arahnya. Tidak, matamu. Mata ungu itu berubah menjadi hitam. Petik 2. Mo Bei Yuan dulu sangat membenci sepasang mata anehnya. Karena sepasang mata aneh inilah dia disebut roh jahat dan raja hantu. Dia telah hidup seperti anomali selama bertahun-tahun. Hanya setelah bertemu dengannya dan memiliki dua anak lagi barulah dia merasa seperti orang normal. Saat itu, pak kecilnya bahkan diejek karena matanya yang lain. Saat itu, dia bahkan bertanya-tanya apakah dia harus menggali mata lainnya agar dia bisa menjadi orang normal. Tanpa diduga, saat ini, dia tidak perlu lagi mempedulikan matanya yang aneh karena dia telah kembali ke penampilan normalnya. Saat mereka berdua merasa bahagia, Mo Bei Yuan menyadari bahwa pedang di tangannya mengeluarkan suara lain. Tepat setelah itu, dia mendengar suara seorang pemuda. Tuan, Anda akhirnya sampai di sini. Black Vian telah menunggu lebih dari 1000 tahun. Mo Bei Yuan bertanya-tanya, Tuan. Iblis hitam. Babak 822, sudahkah aku membangkitkan kekuatan Raja Iblis sekarang? Tuan, apakah Anda sudah lupa tentang iblis hitam? Pemuda itu bertanya lagi. Mo Bei Yuan mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang berlutut dan menyadari bahwa tidak ada pemuda di antara mereka. Pada saat ini, orang-orang ini berlutut di sana dan tidak ada yang berbicara dengannya. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa orang yang berbicara mungkin adalah pedang di tangannya. Bagaimanapun, dia telah mengalami terlalu banyak hal yang sulit dipercaya. Sekarang, Mo Bei Yuan tidak terlalu terkejut menemukan pedang yang bisa berbicara.
Monyet itu bisa berbicara. Jika pedang itu memiliki energi spiritual, bukan tidak mungkin pedang itu dapat berbicara. Iblis hitam. Siapa tuanmu? Tuannya adalah Raja Iblis Changyan, Raja Iblis terkuat di alam iblis dalam 10.000 tahun terakhir. Raja Iblis Changyan. Jadi, Raja Iblis di tubuhku adalah Raja Iblis Chang. Tidak, Tuan, Anda adalah Raja Iblis Changyan. Tidak ada jiwa atau kesadaran lain di tubuhmu, jawab si iblis hitam muda lagi. Yunran memperhatikan bahwa Mo Beiyuan bergumam pada dirinya sendiri dan mengatakan sesuatu yang aneh. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya padanya, Mo Beiyuan, kamu berbicara dengan siapa? Mo Beiyuan mengangkat pedang di tangannya. Dikatakan bahwa aku adalah tuannya, Raja Iblis Changyan. Yunran sedikit mengangkat wajah kecilnya dan berseru, apa maksudmu? Dikatakan bahwa kamu adalah Raja Iblis. Apakah itu berarti Raja Iblis di tubuhmu sudah terbangun? Mo Beiyuan memintanya untuk menunggu sementara dia bertanya pada Black Vian lagi. Black Vian, kamu bilang aku Changyan, Raja Iblis Changyan. Kalau begitu, apakah aku sudah membangkitkan kekuatan Raja Iblis? Iblis hitam berkata, kekuatan guru memang telah disegel sebelumnya, tapi sekarang, ia telah bangkit sepenuhnya. Guru, jangan khawatir. Black Vian pasti akan menjadi senjata terkuat guru. Aku akan menemanimu dan tidak membiarkanmu merasa kesepian. Sejujurnya, Nio Beiyuan sangat ingin membuang pedang di tangannya. Dia sebenarnya tidak ingin hal itu menemaninya. Dia memiliki Yunran dan kedua anaknya. Di masa depan, mereka juga akan memiliki 3 anak kecil di dalam rahim Yunran. Dia sebenarnya tidak akan kesepian. Bukankah dikatakan bahwa setelah Raja Iblis terbangun, dia akan membunuh orang-orang di sekitarnya dan tidak diakui. Kenapa aku tidak berubah sama sekali? Nio Beiyuan sangat khawatir setelah dia bangun, dia akan menjadi sangat menakutkan dan melakukan sesuatu yang menyakiti Yunran dan kedua anaknya. Itu sebabnya dia ingin bertanya tentang hal ini. Black Evil berkata, hanya Raja Iblis kecil tingkat rendah yang akan melakukan ini. Guru, Anda berbeda. Kamu adalah Raja Iblis paling kuat di antara iblis alam selama puluhan ribu tahun. Jadi, aku tidak akan melakukan apapun yang menyakiti seseorang yang dekat denganku, kan? Selama periode waktu ini, Mo Beiyuan sangat tidak nyaman dengan kebangkitan Raja Iblis. Sekarang setelah dia mendengar kata-katanya, dia tiba-tiba merasa seperti awan telah terbelah dan bulan bersinar terang. Tidak, Tuan, Anda bukan salah satu dari Raja Iblis kecil yang tidak bisa mengendalikannya. Energi Iblis. Bagaimana energi iblis di tubuhmu berani mengamuk di depanmu? Mo Beiyuan memberitahu Yunran kabar baik ini dengan terkejut. Ran, dikatakan bahwa meskipun aku adalah Raja Iblis, aku tidak akan dikendalikan oleh energi iblis untuk menyakitimu dan anak-anak. Kita tidak perlu dipaksa untuk berpisah. Yunran berkedip mendengar kata-katanya. Jika itu masalahnya, itu akan sangat bagus. Batu besar di hatinya sepertinya telah terangkat. Awalnya, dia tidak terlalu membenci Raja Iblis. Hanya saja perkataan spiritual Divine Monkey sedikit menakutkan, jadi dia sangat gugup. Sebenarnya identitasnya sama sekali tidak penting bagi mereka. Terlepas dari identitas apa yang dia miliki, dia tetaplah Mo Beiyuan. Bab 823, Tuan, Iblis Hitam akan melindungimu. Itu hebat. Ayo kita kembali dan mencari Bun dan Sweetie Cake. Mereka berdua datang ke sini untuk menemukan artefak surgawi. Sekarang, mereka tidak hanya menemukan artefak surgawi, tetapi bahkan masalah kebangkitan Raja Iblis di Mo Beiyuan telah terselesaikan sepenuhnya. Tentu saja Yunran ingin segera kembali dan mencari kedua anaknya. Baiklah, ayo kembali untuk Bun dan Sweetie Cake. Mo Beiyuan merentangkan tangannya dan dengan lembut memeluk pinggangnya. Dia juga ingin kembali dan melihat kedua anaknya. Namun, orang-orang dari suku misterius tersebut tidak ingin mereka pergi. Raja Iblis, kemana kamu pergi? Apakah kamu tidak akan membawa kami kembali ke awan? Inilah keinginan suku ini selama ribuan tahun. Hari ini, mereka akhirnya menghidupkan kembali Raja Iblis. Mereka mengira Raja Iblis akan membawa mereka kembali ke awan, tapi siapa yang tahu kalau Raja Iblis akan pergi tanpa berkata apa-apa. Mo Beiyuan baik-baik saja, jadi secara alami tidak mungkin dia pergi ke awan. Orang-orang yang dia cintai semuanya ada di 5 negara. Mengapa dia pergi ke awan? Selain itu, dia sama sekali tidak ingin menjadi Raja Iblis.
Namun, pedang iblis hitam di tangannya juga berbicara, Tuan, apakah Anda tidak akan kembali ke alam iblis? Mo Beiyuan telah bertanya tentang semua yang perlu dia ketahui dan melemparkan pedangnya kembali. Tanpa diduga, hal ini mengikutinya. Mengendarai bola gas hitam, dia terus berbicara omong kosong di belakang mereka. Aku bukan tuanmu. Anda bisa pergi kemanapun Anda mau. Anda tidak perlu mengikuti saya. Dengan kepribadiannya, dia sangat tidak suka jika ada suara omelan yang mengikutinya. Selain itu, benda ini berwarna hitam dan misterius. Bagaimana jika dia menakuti kue manis kecilnya? Namun, hal ini tidak bisa diusir sama sekali. Tuan, iblis hitam seharusnya ada di sekitarmu. Tidak ada tempat lain bagi iblis hitam untuk pergi. Saat itu, gurulah yang menciptakannya. Tentu saja, dia harus mengikuti guru. Melihat pedangnya tidak bisa diusir, Mo Beiyuan hanya bisa membawa Yun Ran dan berjalan di depan, mengabaikannya. Tanpa diduga, sekelompok orang dari suku misterius juga mengikuti. Tuan Raja Iblis, Tuan Pedang Iblis. Raja Iblis, kamu mau kemana? Tolong bawa kami bersamamu. Mo Beiyuan tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang dari suku misterius ini, dia juga tidak ingin mengganggu mereka. Oleh karena itu, dia mempercepat langkahnya sambil menggendong Yun Ran. Setelah meninggalkan penghalang, dia melompat ke punggung Chang Luan. Pedang hitam mengikuti di belakang mereka. Setelah mereka terbang ke langit dengan Chang Luan, Yun Ran melihat ke lembah lagi. Kemudian, sebuah pemandangan ajaib terjadi. Penghalang dari sebelumnya telah hilang. Salju lebat tidak lagi terhalang oleh penghalang yang telah runtuh. Orang-orang di bawah yang mengejar suku misterius mereka langsung panik. Alasannya adalah karena mereka tahu bahwa penghalang yang melindungi mereka telah menghilang. Akan mudah bagi masyarakat 5 negara untuk menemukan klan mereka. Di sisi lain, penghalang tiba-tiba muncul di sekitar Yun Ran dan yang lainnya, menghalangi salju dan lingkungan yang keras bagi mereka. Tuan, iblis hitam telah melindungimu dari angin dan hujan. Mo Beiyuan juga mendengar suara iblis hitam di belakangnya dan mengetahui bahwa penghalang itu diciptakan oleh pedang di belakang mereka. Dalam perjalanan pulang, suasana hati Yun Ran jelas terlihat santai. Dia bersandar di pelukan Mo Beiyuan dan memintanya memanggil pedang untuk mengobrol. Dia ingin menghabiskan waktu. Bagaimanapun juga, pedang ini tidak bisa diusir bagaimanapun caranya. Dia mengikuti di belakang Chang Luan. Tidak peduli seberapa cepat Chang Luan terbang, itu tidak dapat melepaskannya. Bab 824, Guru benar-benar lucu saat itu. Karena mereka tidak dapat menyingkirkannya, sebaiknya mereka mengobrol dengannya. Untuk membuat Yun Ran bahagia, Mo Beiyuan hanya bisa memanggil Black Vian lagi. Ran, apa yang ingin kamu tanyakan? Mata Yun Ran yang berair melihat sekeliling dan dia tersenyum. Tanyakan saja apakah ada sesuatu yang menarik dan menyenangkan saat kamu menjadi Raja Iblis dari dunia iblis di atas awan. Yun Ran selalu sangat menerima. Setelah menerima kebangkitan Mo Beiyuan sebagai Raja Iblis, dia tidak akan dengan sengaja menghindari pertanyaan ini. Dia tidak peduli dengan identitasnya. Karena dia ingin mendengarnya, Mo Beiyuan bertanya pada Black Vian. Black Vian berkata, Tuan, ketika Anda berada di awan, Anda maha kuasa. Banyak iblis wanita di alam iblis menyukaimu, terutama yang bernama Hong Ji. Mo Beiyuan berkata, jangan katakan hal seperti itu. Black Vian berkata, tetapi bukankah guru ingin mendengar sesuatu yang menarik? Ini sangat menarik. Setelah guru memenggal kepala Hong Ji itu, kamu berkata bahwa kamu tidak menyukai orang mati. Guru benar-benar lucu saat itu. Yun Ran menunggu lama sebelum mengangkat dagunya dan bertanya, apa yang dikatakan pedang ini? Apa arti ekspresimu? Kamu tampak sangat bermasalah. Yun Ran mengangkat tangannya dan mengusap jari-jarinya di antara alisnya, bingung. Tentu saja, Mo Beiyuan tidak bisa memberitahunya tentang hal-hal bodoh yang dikatakan iblis hitam. Dia berkata, oh, dikatakan bahwa mereka harus memikirkannya terlebih dahulu sebelum memberi tahu kami. Yun Ran tidak bisa mendengar komunikasinya dengan pedang hitam dengan akal sehatnya, jadi dia dengan patuh menyetujuinya. Saat mereka berdua berbicara, iblis hitam memikirkan sesuatu yang menarik. Tuan, iblis hitam masih ingat bahwa saat itu, makhluk lama dari sekte abadi yang tidak tahu apa yang baik untuknya ingin menantangmu.
Anda menggunakan 9 api Netherworld Fire untuk membakar pakaiannya dan kemudian melemparkannya ke dalam kolam dingin yang membeku. Anda mengatakan bahwa pikirannya harus jernih. Mo Beiyuan terdiam. Dia tidak menganggap ini adalah hal yang menarik. Itu sangat tidak berarti. Mengapa dia melakukan lelucon seperti membakar pakaian orang? Selain hal-hal ini, tetapi ini semua adalah hal menarik yang telah Anda lakukan, Guru. Mo Beiyuan tidak mengakui bahwa orang itu adalah dia. Kalau begitu beritahu aku kenapa aku mati. Karena aku sangat kuat, kenapa aku mati. Begitu dia menyebutkan topik ini, aura hitam di sekitar tubuh iblis hitam melonjak beberapa kali. Itu semua karena iblis licik dari Sekte Abadi. Sekte Abadi itu takut akan kekuatan guru, jadi mereka mengirim iblis wanita untuk merayu Anda. Lalu, kamu tertipu oleh tipuan iblis wanita itu. Kenapa wanita lain? Mo Beiyuan sedikit mengernyit. Dia benar-benar tidak mau mengakui bahwa dia adalah Raja Iblis Changyan yang disebutkan oleh iblis hitam. Kenapa orang ini selalu terlibat dengan wanita? Namun, dengan kepribadiannya, mustahil baginya untuk ditipu oleh iblis wanita. Melihat perhatiannya teralihkan lagi, Yunran melambaikan tangan kecilnya di depannya. Apa yang dikatakan pedang ini kepadamu? Mengapa kamu terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu? Dia khawatir dia mendengar sesuatu yang buruk dan takut dia akan khawatir, jadi dia menyembunyikannya darinya. Mo Beiyuan, apa yang pedang ini katakan padamu? Katakan padaku juga. Aku ingin mendengarnya juga. Nio Beiyuan memutuskan untuk menyebutkan cerita paling bodoh yang diceritakan oleh iblis hitam kepadanya. Pada akhirnya, dia memilih untuk menyebutkan benda lama dari Sekte Abadi itu. Yunran tentu saja merasa geli. Dia tidak menyangka dia akan tetap seperti ini ketika dia menjadi Raja Iblis. Dia memang berbeda dengan kepribadiannya yang cemberut saat ini. Bab 825, mereka berbeda. Mereka berbeda dengan Anda. Namun, Iblis Hitam terus berbicara tentang cinta dan kebencian antara tuannya dan iblis dari Sekte Abadi. Dikatakan bahwa iblis wanita adalah kecantikan pertama dari Sekte Abadi. Tuan, Anda tidak menyangka diri Anda akan jatuh cinta padanya. Anda sangat menyukai iblis wanita itu sehingga Anda berharap bisa memetik bulan dari langit. Siapa yang tahu kalau iblis wanita itu tidak mencintaimu sama sekali? Dia datang untuk membunuhmu. Pada akhirnya, sekelompok orang dari Sekte Abadi itu bergabung dengan iblis wanita untuk membunuhmu ketika kamu melampaui kesengsaraan. Karena dia pernah mendengar tentang wanita lain dari Black Vien, Mo Beiyuan merasa sedikit tidak nyaman. Di masa depan, jangan menyebut wanita ini lagi. Iblis hitam melompat 2 kali ke sampingnya, menandakan bahwa dia akan mematuhi perintah tuannya. Namun apa yang terjadi dengan wanita dalam pelukan guru? Mengapa dia terlihat sangat mirip dengan iblis wanita dari Sekte Abadi itu? Tuan, mengapa selera Anda tidak berubah setelah bertahun-tahun? Anda masih menyukai tipe ini. Tunggu, mungkinkah kamu masih memiliki perasaan terhadap iblis wanita itu, jadi kamu menemukan penggantinya? Mo Beiyuan tidak mengerti omong kosong apa yang dibicarakan hal ini. Bagaimana apanya? Dia bukan pengganti. Aku hanya mencintainya dalam hidup ini. Tidak ada orang lain. Orang yang kamu bicarakan yang terlibat dengan iblis wanita itu bukan aku. Black Vien berkata, tapi wanita ini terlihat sangat mirip dengan iblis wanita. Mereka benar-benar identik. Petik 2. Tuan, Anda pasti tidak bisa melupakan kemunculan iblis wanita itu di jiwa Anda, jadi Anda menemukan seseorang yang mirip dengannya. Wajah Mo Beiyuan menjadi gelap karena kata-katanya. Sudah kubilang jangan menyebut iblis wanita itu. Petik 2. Dia sangat ingin menendang pedang ini. Yunran bersandar di pelukannya dan menguap. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan orang dan pedang ini. Belakangan, Mo Beiyuan tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak bertanya. Perjalanan pulang jauh lebih lancar dibandingkan saat mereka datang. Hal ini terutama karena suasana hatinya sedang berbeda dan dia merasa waktu di jalan tidak lagi menyiksa. Tidak mudah bagi mereka untuk memiliki waktu sendirian. Pedang yang cerewet itu bisa diabaikan. Nio Beiyuan membuka jubahnya dan membungkus Yunran di dalamnya. Kemudian, di balik jubahnya, dia mencium bibir merah mudanya. Keduanya berciuman dengan penuh gairah. Sebelumnya, banyak sekali hal yang membebani hati mereka. Paling-paling, mereka berdua akan berpelukan dan tidak berminat untuk berciuman. Namun,
Mo Beiyuan masih peduli dengan ketiga anak kecil di dalam rahim Yunran. Dia tidak berani terlalu mendominasi. Dia hanya memegangi wajahnya dan menciumnya sebentar. Kemudian, dia menempelkan dahinya ke dahinya dan terengah-engah. Saat ketiga anak kecil ini lahir, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Melihat kesabarannya, Yunran tersenyum. Dialah yang memulainya, tapi sekarang, dia tidak tahan lagi. Jika saatnya tiba, 5 orang kecil itu akan mengganggumu. Menurutku kamu tidak punya waktu untuk menindasku. Mo Beiyuan mengusap dahinya ke dahinya. Matanya gelap saat dia berkata dengan suara rendah dan serak, Ran, tidak peduli berapa banyak anak yang ada, orang yang paling aku cintai adalah kamu. Ini berbeda. Mereka berbeda denganmu. Dia sangat menyayangi paket kecilnya. Bagaimanapun, itu adalah garis keturunan mereka. Namun, dia tidak akan pernah mengabaikannya hanya karena masih ada beberapa paket kecil lagi. Yunran tersenyum padanya dan bersenandung lembut. Mo Beiyuan, aku mencintaimu. Aku juga tahu kamu mencintaiku. Yunran jarang mengucapkan kata cinta, tapi saat dia sedang jatuh cinta, dia akan mengatakannya secara sembarangan. Mereka berdua bergegas kembali ke kota Kekaisaran Han Utara secepat yang mereka bisa. Bab 826, Tuan Kecil Hilang. Yunran mengelus perutnya dan merasakan gerakan ketiga anak kecil di dalam rahimnya lagi. Kali ini, dia menarik tangan besar Mo Beiyuan. Mo Beiyuan, apakah kamu ingin menyapa ketiga anak kecil itu? Begitu Mo Beiyuan meletakkan tangannya di perutnya, dia merasakan gerakan di dalam rahimnya. Perasaan ini sangat aneh. Seolah-olah ketiga anak kecil dalam kandungannya benar-benar menyapanya. Sementara Mo Beiyuan merasa kagum, dia juga khawatir dengan kesehatan fisik Yunran. Ran, apakah kamu merasa tidak nyaman dimanapun? Apakah perutmu sakit? Mo Beiyuan belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia menemaninya selama Kan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan sedikit gugup. Melihat betapa gugupnya dia, Yunran hanya bisa memberitahunya bahwa ini semua adalah proses yang harus dilalui semua wanita. Dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Keduanya meminta Changluan untuk terbang langsung ke halaman tempat mereka tinggal di kota Kekaisaran Dingin Utara. Namun, selain beberapa penjaga rahasia dari 12 divisi, tidak ada tanda-tanda orang lain di halaman. Setelah Changluan mendarat, Mo Beiyuan berencana bertanya kepada seseorang dari divisi 12 tentang apa yang terjadi. Sebelum dia dapat berbicara, orang-orang dari 12 divisi sudah berkumpul ketika mereka melihat mereka kembali. Tuan, kami telah gagal dalam tugas kami. Tolong hukum kami, Guru. Mo Beiyuan memandang mereka dan bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi? Di mana Bun dan Sweetie Cake? Setelah mendengar dia menyebutkan dua pak kecil, penjaga rahasia 12. Perpecahan mempunyai ekspresi buruk. Tuan kecil kue manis hilang. Yang lain semua pergi mencarinya. Yunran mendengarnya ketika dia turun dari punggung Changluan. Alis halusnya berkerut saat dia bertanya dengan dingin, apa yang kamu maksud dengan Sweetie Cake hilang? Apakah seseorang membawanya pergi? Atau apakah dia nakal dan lari bersembunyi? Karena kelalaian mereka, penjaga rahasia dari 12 divisi terlalu malu menghadapi Mo Beiyuan dan Yunran sekarang. Namun, mereka ingin ikut serta dalam pencarian tuan muda mereka. Dia hilang selama beberapa hari. Sekarang, orang-orang kami dan orang-orang pengajar kekaisaran telah menjungkir balikkan kota Kekaisaran Han Utara, namun kami masih tidak dapat menemukannya. Kami tidak tahu apakah dia melarikan diri sendiri atau dibawa pergi. Itu terutama karena tuan muda mereka berbeda dari anak-anak lain. Anak-anak lain tidak bisa berlari secepat itu. Orang-orang biasa benar-benar tidak dapat mengejar budidaya tuan kecil mereka. Dia mungkin menghilang dalam sekejap mata. Mo Beiyuan dan Yunran tidak terlihat terlalu baik. Dengan pemahaman mereka tentang paket kecil mereka, bahkan jika dia lucu, dia pasti akan bergegas kembali sebelum langit menjadi gelap. Inilah yang Yunran selalu perintahkan kepada pak kecil itu. Dia percaya bahwa pak kecilnya pasti akan mendengarkannya dengan patuh. Dia telah hilang selama berhari-hari, jadi tidak perlu memikirkannya. Dia pasti ditangkap. Ekspresi keduanya menjadi semakin gelap. Dengan budidaya pak kecil mereka, mustahil bagi orang biasa untuk menangkapnya. Bahkan jika mereka membujuknya pergi terlebih dahulu, paket kecil mereka akan segera memikirkan cara untuk melarikan diri ketika dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres.
Itu masih sama. Jika itu adalah orang biasa, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk menjebak Pak kecil itu. Oleh karena itu, mereka dapat menyimpulkan bahwa orang yang menangkap paket kecil mereka jelas bukan orang biasa. Yunran meminta penjaga rahasia dari 12 divisi ini untuk memanggil yang lain. Dia tidak punya waktu untuk menyalahkan dirinya sendiri. Dia harus segera mencari tahu apa yang terjadi sebelum dan sesudah hilangnya paket kecil itu. Dia harus bergegas dan memikirkan cara untuk menyelamatkan paket kecil itu. Babak 827, siapa yang mengambil paket kecil? Orang-orang dari 12 divisi dengan cepat menyampaikan pesan tersebut kepada Baiwan dan yang lainnya. Lalu, semua orang berkumpul di halaman. Xiaoran, kamu kembali. Maaf, kami tidak merawat Little Sweetie Cake dengan baik. Petik 2. Saat Baiwan melihat Yunran, matanya merah dan dia menyalahkan dirinya sendiri. Ekspresi orang lain tentu saja tidak terlalu bagus. Wajah semua orang dipenuhi kekhawatiran dan rasa bersalah yang mendalam. Yunran melambai pada bunnya agar mendekat. Mata si kecil juga merah. Dia pasti pernah menangis sebelumnya. Tidak peduli seberapa kuat anak laki-laki itu, dia tetaplah anak-anak. Sekarang adiknya telah hilang, dia pasti akan sedih dan menyalahkan dirinya sendiri. Ibu, aku tidak merawat adikku dengan baik. Aku kehilangan dia. Bagaimana Yunran tega menegurnya? Dia hanyalah seorang anak laki-laki berusia 4 tahun. Ini bukan salahmu. Ibu dan ayah pasti akan mendapatkan Sweetie Cake kembali. Ini bukan salah Bun. Tentu saja, itu bukan salah orang lain. Yunran bertanya tentang situasi Sweetie Cake sebelum dan sesudah dia menghilang. Karena cuaca buruk, Sweetie Cake dan Bun sedang bermain di dalam kamar. Penjaga rahasia di luar tidak melihat siapapun keluar dari ruangan. Bun sedang mempelajari tanaman herbal di ruang luar. Dari waktu ke waktu, dia akan masuk untuk melihat Sweetie Cake, yang sedang bermain dengan kristal binatang iblis dan membangun rumah kecil. Tapi dia tiba-tiba menghilang. Yunran melakukan apa yang mereka katakan dan pergi ke ruangan tempat Sweetie Cake menghilang. Kristal binatang iblis yang dimainkan oleh Pak kecil itu masih lembut. Dengan kata lain, seseorang diam-diam masuk dan membawa Pak kecil itu pergi, tapi mereka telah melewati garis pandang Bun dan mata penjaga rahasia 12 divisi di luar. Mengesampingkan fakta bahwa penjaga rahasia dari 12 divisi adalah yang terdepan di 5 negara, hanya berdasarkan pada budidaya Bun miliknya, mustahil bagi siapapun untuk menculik Sweetie Cake di bawah hidungnya. Kecuali mereka menggunakan semacam formasi teleportasi. Ini mengingatkan Yunran pada bos dari 8 iblis surgawi. Orang itu telah menculik Pak kecil itu saat itu. Mereka menghilang di hadapan mereka dalam sekejap. Mereka bahkan tidak bisa mengejarnya. Jika bos dari 8 iblis surgawi yang melakukannya kali ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan berita apapun tentang paket kecil itu. Semua kekuatan dari 12 divisi, perusahaan 100 sungai Baiki, dan kediaman pengajar Kekaisaran Baisuan. Mereka telah mencari selama berhari-hari di kota Kekaisaran Han Utara, tetapi tidak ada kabar sama sekali. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa orang di balik ini tidaklah sederhana. Namun, Yunran merasa jika bos 8 iblis surgawi benar-benar melakukannya, orang itu pasti akan kembali untuk mencari mereka. Ini karena tujuan orang itu bukanlah Sweetie Cake sama sekali. Dia mengambil Sweetie Cake karena dia ingin menggunakannya untuk mengancam mereka. Tapi Yunran tidak bisa menunggu begitu saja. Dia tidak bisa duduk diam. Memikirkan bahwa paket kecilnya telah ditangkap dan nasibnya tidak diketahui, Yunran tidak bisa duduk diam sama sekali. Dia mengendarai Changluan dan terus mengelilingi area ini. Jika Pak kecilnya melihat Changluan, dia pasti tahu bahwa mereka telah kembali. Dia mungkin tiba-tiba bergegas dan mendarat di depan mereka. Sama seperti setiap kali mereka kembali. Dia akan menerkam di depan mereka dan menyapa mereka. Namun, kali ini, Yunran tidak melihat paket kecilnya muncul. Tebakan Yunran benar. Kue manisnya memang telah ditangkap oleh bos 8 iblis surgawi, Wen Renye. Secara kebetulan, setelah Wen Renye terluka, dia sedang memulihkan diri di rumahnya di Han Utara. Tentu saja, itu bukan karena dia adalah bos dari 8 iblis surgawi, tetapi karena dia telah mendengar identitas tuan muda itu. Begitu dia keluar dari pengasingan, dia mendengar bahwa 3 dari 5 negara telah berubah. Mo Beiyuan, yang telah menaruh dendam padanya, sekarang menjadi kaisar benua timur.
Han Utara juga baru saja mengubahnya. Permaisuri. Bab 828, satu-satunya orang yang menghentikan bencana. Permaisuri Han Utara yang baru, Yuan Zi, adalah murid negara. Pembimbing, Suanyi, dan Suanyi sebenarnya adalah Bai Xuan yang hilang dari Bai Wenren. Ye juga mengetahui bahwa Mo Bei Yuan, Yun Ran, dan yang lainnya sedang mencari rahasia mereka. Mereka berdua mengendarai binatang suci itu ke Gunung Salju dan meninggalkan kedua bocah nakal itu di kota Kekaisaran Han Utara. Wenren Ye tidak dapat melupakan bahwa alasan dia menderita cedera serius kali ini adalah karena kecil itu telah membawa kembali seekor binatang dewa. Karena orang tua bocah nakal ini tidak ada di sana, dia akan menangkapnya dan bermain dengannya. Diperbarui di B0xN0VEL.com. Oleh karena itu, dia menyelinap ke halaman mereka dan menangkap bocah itu. Dia tidak memakai topeng, tapi bocah cilik itu sekilas mengenalinya. Telur bau, telur jelek, telur hitam besar, kenapa kamu membawa kue manis lagi? Bocah kecil itu telah tumbuh dewasa dan menjadi lebih berani. Dia sebenarnya tidak menangis. Wenren Ye telah memetik pelajarannya dari terakhir kali, dan dia tidak berani meremehkan lawannya. Saat itu, dia telah melemparkan bocah kecil ini ke pulau tak berpenghuni dan berpikir bahwa pulau itu benar-benar aman. Siapa yang menyangka kalau bocah cilik ini akan menemukan seekor binatang dewa dan berlari pulang sendirian. Kali ini, Wenren Ye tidak akan meninggalkannya sendirian di pulau kecil. Siapa yang tahu jika kecil ini akan menemukan binatang suci lain yang akan membawanya kembali. Dia ingin membawanya ke Gunung Salju, tetapi Gunung Salju itu tidak aman sekarang. Saat ini, Wenren Ye telah menangkapnya. Masalah selanjutnya adalah dia tidak tahu di mana harus meletakkan bocah cilik ini. Benar-benar aman. Dia telah meremehkan tingkat budidaya bocah kecil ini sebelumnya. Kali ini, dia telah memetik pelajarannya. Dia tahu bahwa penjaga dan sel kelas 1 tidak bisa menjebak bocah ini sama sekali. Bocah ini bisa merobohkan atap dengan satu pukulan. Prioritas utamanya sekarang adalah menemukan tempat untuk mengurung bocah ini. Lagi pula, akan sangat membosankan untuk membunuhnya secara langsung. Pada saat ini, dia kebetulan menerima pesan yang mengatakan bahwa lokasi batu surgawi lainnya telah ditemukan. Wenren Ye selalu ingin kembali ke awan, tetapi dia merasa bahwa sekelompok orang di klan yang mencoba menggunakan metode membangkitkan Raja Iblis untuk kembali ke awan adalah tindakan yang terlalu bodoh. Metodenya berbeda. Dia ingin mendobrak penghalang di antara awan dan 5 negara. Dia ingin berjalan langsung ke awan. Dia tidak menaruh harapannya pada Raja Iblis yang omong kosong, karena orang yang paling dia benci dalam hidupnya adalah Raja Iblis. Sekarang setelah mereka menghancurkan 2 penghalang batu surgawi, retakan seharusnya sudah muncul. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah terus menghancurkan penghalang batu surgawi dan membawa bocah kecil ini ke awan. Dia ingin melihat apakah bocah cilik ini bisa merangkak keluar dari alam iblis setelah melemparkannya ke alam iblis. Ini akan sangat menarik. Adapun Mo Bei Yuan, Yun Ran, dan yang lainnya, mereka hanyalah beberapa semut dari 5 negara. Ketika dia kembali ke awan dan kembali ke sektenya, apakah perlu upaya untuk menghancurkan beberapa semut? Di sisi lain, Wenren Ye pergi untuk menghancurkan mata formasi batu surgawi sesuai rencananya. Pada saat yang sama, Yun Ran memperoleh ramalan spiritual Divine Monkey. Kali ini bukan hanya tentang satu orang, tapi kelangsungan hidup seluruh 5 negara. Kali ini, ramalan monyet surgawi spiritual adalah bahwa penghalang antara 5 negara dan awan akan terbuka. Makhluk iblis di awan akan memasuki 5 negara dan mulai membunuh warga 5 negara. Para penggarap 5 negara melawan, tetapi ada banyak korban jiwa. Darah mengalir seperti sungai dan mayat berserakan di tanah. Ini adalah bencana yang belum pernah dialami oleh 5 negara sebelumnya. Dan satu-satunya orang yang bisa menghentikan bencana itu sekarang adalah Yun Ran. Bab 829, dia adalah reinkarnasi bos besar yang sangat kuat di awan. Mengapa Yun Ran satu-satunya orang yang bisa menghentikan bencana itu? Ini karena monyet surgawi spiritual tidak dapat melihat masa depan karma di tubuhnya dan telah memutuskan bahwa dia adalah reinkarnasi dari bos besar yang sangat kuat di awan. Saat ini, Yun Ran sedang fokus mencari paket kecilnya. Bagaimana dia bisa pergi ke awan untuk menyelamatkan 5 negara? Dia tidak begitu mulia. Dia hanya ingin menemukan paket kecilnya. Namun,
Ketika penjaga rahasia dari 12 divisi terus menyebarkan berita bahwa 5 negara telah diserang oleh makhluk iblis dan orang-orang yang tidak bersalah telah disakiti oleh makhluk iblis. Diperbarui di B0xN0VEL.com. Yunran tidak bisa melakukannya sama sekali. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia dan dia tidak peduli. Dia bukan penyelamat, tapi dia tidak bisa menyaksikan orang tak bersalah mati secara tragis. Mo Beiyuan, aku tidak ingin ketiga anak kecil di perutku dilahirkan di dunia di mana setan merajalela. Aku tidak ingin Bun, Sweetie Cake, dan yang lainnya harus menghadapi iblis-iblis ini ketika mereka besar nanti. Yunran tidak ingin melihat 5 negara saat ini menjadi tempat seperti kiamat. Dia tahu betapa mengerikan pemandangan yang akan terjadi setelah semua iblis berhasil menembus pesonanya. Itu akan menjadi kiamat lainnya. Yunran tidak ingin anak-anaknya hidup dalam kiamat. Oleh karena itu, dia harus melakukan sesuatu. Aku akan pergi ke awan. Mo Beiyuan menatapnya dalam-dalam. Dia tahu kepribadiannya dan tahu bahwa sejak dia mengatakannya, dia sudah membuat keputusan. Oke, Ran, aku akan menemanimu ke awan. Tidak peduli keputusan apa yang diambilnya, dia akan menemaninya. Tidak, kamu tidak akan menangis untuk mengikutiku. Kamu akan tinggal dan terus mencari Sweetie Cake. Dia bisa pergi sendirian di atas awan. Dia harus tinggal dan mencari Sweetie Cake. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa merasa nyaman. Saat mereka berdua sedang berselisih paham kemana Mo Beiyuan akan pergi. Namun, monyet surgawi spiritual berkata, jika kamu dapat memulihkan identitasmu sebagai bos abadi sesegera mungkin, akan mudah bagimu untuk menemukan Sweetie Cake. Mereka tidak mengetahui perbedaan antara bos besar sekte abadi dan manusia biasa. Jika orang biasa ingin menemukan seseorang, mereka mungkin harus menggali tanah setinggi 3 kaki. Namun, bos besar sekte abadi memiliki banyak cara dan peluang untuk menemukan orang. Yunran dan Mo Beiyuan tergerak oleh kata-kata monyet surgawi spiritual. Pemikiran mereka sebelumnya terlalu terbatas. Mungkin mereka bisa menemukan Sweetie Cake lebih cepat jika mereka pergi ke awan. Sejak diputuskan, mereka berdua tidak menunda-nunda dan segera menjelaskan situasi saat ini dan pemikiran mereka kepada Baiwan dan yang lainnya. Baiwan dan yang lainnya tinggal di 5 negara untuk melanjutkan pencarian sambil mencoba menemukan cara untuk memasuki awan. Sebelumnya, monyet surgawi spiritual mengatakan bahwa jika mereka dapat memperoleh artefak surgawi dari suku misterius itu, mereka akan dapat melewati penghalang tersebut. Sekarang, retakan pada penghalang itu semakin membesar, dan kekuatannya semakin lemah. Mereka telah memperoleh artefak surgawi, jadi seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk melewati penghalang tersebut. Setelah berpamitan dengan Bun, keduanya menaiki Changluan dan terbang ke utara. Karena Yun Yin telah memasuki 5 negara dari utara, dan mereka paling dekat dengan utara, Yunran memilih utara. Pedang Black Fian milik Mo Beiyuan telah mengikuti mereka dan memiliki penghalangnya sendiri. Ujung utara tidak berarti apa-apa bagi Ami Beiyuan dan Yunran. Tidak peduli seberapa kuat badai saljunya, badai itu terhalang di luar penghalang. Mo Beiyuan, tanyakan pada pedang ini apakah ada cara yang lebih cepat untuk menemukan seseorang. Misalnya, artefak dewa, binatang dewa, dan sebagainya. Yunran merasa karena pedang ini selalu mengikuti Raja Iblis, dia pasti tahu lebih banyak tentang awan daripada mereka. Bab 830, Curi saja. Mo Beiyuan juga mengkhawatirkan Little Sweetie Cake. Jika ada lebih banyak cara untuk menemukannya setelah memasuki awan, dia juga ingin menemukan paket kecilnya sesegera mungkin. Dia bertanya pada Black Fian, jika saya ingin menemukan seseorang di 5 negara, apakah ada cara yang lebih cepat dan lebih baik? Black Fian berkata, Tuan, Anda dapat menggunakan bak pelacakan. Serangga itu bisa mengandalkan auranya untuk menemukan segalanya. Mo Beiyuan segera memberitahu Yunran apa yang dikatakan iblis hitam. Setelah pencarian yang lama tanpa hasil, Yunran tentu saja tidak bisa melepaskan harapan yang tiba-tiba ini. Diperbarui di B0xN0VEL.com. Dia meraih tangan Mo Beiyuan dengan penuh semangat dan segera bangkit. Lalu tanyakan di mana letak bak pelacakan di awan. Ayo cari bak itu dulu. Mo Beiyuan bertanya pada Black Fian di mana menemukan bak pelacakan. Iblis hitam menjawab, ada orang yang membesarkan mereka di pasar hantu alam iblis. Mereka dijual dengan harga tinggi. Ada juga orang yang membesarkan mereka di sekte abadi.
Mereka khusus digunakan untuk menemukan orang dan benda. Tuan, Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan dan merampoknya saja. Mo Beiyuan terdiam. Jadi, orang seperti apa Raja Iblis Chang Yan sebelum kelahirannya kembali? Bukankah seharusnya orang normal bisa tertular? Paling tidak, mereka harus membelinya. Mengapa hal itu menjadi perampokan jika menyangkut dirinya? Tentu saja, Mo Beiyuan tidak bisa memberitahu Yun Ran kata-kata asli dari iblis hitam. Dia hanya mengatakan bahwa ada orang yang membesarkan mereka di pasar hantu dan sekte abadi alam iblis. Yun Ran melihat ke arah iblis hitam yang memancarkan aura hitam dan berkata, "Kalau begitu ayo kita pergi ke pasar hantu alam iblis." Bagaimanapun, pedang ini telah berada di alam iblis bersama Raja Iblis. Ia seharusnya lebih akrab dengan alam iblis. Yun Ran tidak ingin orang lain merasa bahwa alam iblis adalah tempat yang gelap. Sekarang, dia adalah orang luar yang tidak tahu apa-apa tentang awan. Baik itu alam iblis atau sekte abadi, dia tidak mengenalnya. Dia tidak akan secara subjektif menentukan mana yang baik dan mana yang tidak. Tentu saja, mereka harus memilih seseorang yang memiliki hubungan relatif dengan mereka. Mereka berdua tidak hanya akan memasuki Cloud, tetapi mereka juga telah memutuskan langkah selanjutnya. Yun Ran sedang bersandar di pelukan Mo Beiyuan dan tidak bisa tidur sama sekali. Chang Luan mengepakkan sayapnya yang besar. Kecepatannya sudah tidak bisa dibandingkan dengan binatang iblis terbang lainnya, tapi Yun Ran masih merasa itu terlalu lambat. Dia ingin Chang Luan terbang lebih cepat. Dia ingin menemukan kue manis kecilnya secepat mungkin. Chang Luan juga ingin menemukan pak kecil yang manis itu. Ia menggunakan kecepatan tercepatnya dan terbang melintasi langit. Keduanya melanjutkan perjalanan ke utara dan akhirnya sampai di tepi penghalang. Meskipun Chang Luan adalah binatang dewa, karena ia selalu berada di 5 negara, kemampuannya juga dibatasi. Oleh karena itu, ia tidak dapat menembus penghalang iblis hitam dan penghalang 5 negara di sini. Pada saat ini, Mo Beiyuan mengambil Black Vien dan membuka penghalang. Kemudian, dia mengendarai Chang Luan dan membawa Yun Ran melewati penghalang. Kekuatan Black Vien juga telah diverifikasi. Dia memang sangat kuat. Begitu keduanya melewati penghalang, Yun Ran merasakan perbedaannya. Ki rohani. Benar sekali, itu adalah ki spiritual. Dibandingkan dengan 5 naton, ki spiritual di awan jauh lebih melimpah dan murni. Dan para penggarap 5 negara mengandalkan ki spiritual. Ini juga merupakan alasan mengapa orang-orang di atas awan dapat menjadi abadi dan memperpanjang umur mereka. Namun sangat sedikit orang yang memiliki kekuatan spiritual di 5 negara yang dapat memperoleh umur yang panjang. Terlalu banyak ki spiritual mungkin bukan hal yang baik bagi tubuh mereka. Bagaimanapun juga, mereka selalu tinggal di 5 negara. Ini sama dengan mengubah lingkungan mereka secara tiba-tiba. Setidaknya, nafas Yun Ran sedikit tidak menentu.